على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل. هدايا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. معانا في المرابع وأصبح سفي الراحل وأمسى القلب والبال من بعده مكتل. وصية أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الشهيد الرقيب الحاضر الذي لا يغيب والصاحب الذي لا يفارق في حضر ولا في سفر الذي حث ذوي الفكر على النظر فيما أودع في ملكوت سماواته وأرضه من الآيات والعبر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله السادة الغرار. ما اجتمع سحاب وأمطار وما حركت الرياح أغصان الشجر. أما بعد فإني أوصي نفسي وإياكم معشر الأصحاب والأحباب بتقوى الله رب الأرباب ومسبب الأسباب الذي لا إله ولا معبود سواه ولا مقصود على الحقيقة إلا إياه. فاستعينوا من اعتمد عليه وفوض كل أمره إليه وألقى نفسه متبريا من حوله وقوته مسلما له بين يديه صادقا في رغبته وطلبه لما لديه. والشقي المحروم من أعرض عن ذكر مولاه واتبع هواه وآثر دنياه على أخراه.
وعليكم بالتوكل على الله والثقة بضمانه والطمأنينة بكفالته وكفايته والاستعانة به في كل أمر والاعتماد عليه في كل حال وإنزال جميع الحوائج بفناء كرمه وجوده. وعليكم بالإياس مما في أيدي الناس وبقطع الطمع فيهم والاستشراف إلى ما في أيديهم. وإن أسدى أحد إليكم من المسلمين معروفا فاقبلوا منه واشكروه وادعوا له واصرفوه في حاجاتكم، فإن لم تكن لكم حاجة إليه فتصدقوا به، وإذا أسدى إليكم شيئا من وجه ليس بطيب فردوه. وعليكم بالمحافظة على الصلوات الخمس فإنها عماد الدين، وهي من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. ومن المحافظة عليها أن تصلي أول الوقت وفي الجماعة ما أمكن. ورأس المحافظة حضور القلب فيها وخشوعه. وقبيح للمصلي أن يكون جسده بين يدي ربه وقلبه متردد في أودية الدنيا. وإياكم أن تستقلوا القصر والجمع في محله، فإن الله يحب أن يؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Wasiat yang selanjutnya yang ditulis oleh beliau Al-Imam Abdullah bin Ala Al-Haddad setelah memuji Allah dan bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, amma ba'd fa inni usi nafsi wa iyyakum ma'syaral ahbab wal ahbab, ma'syaral ashab wal ahbab. Aku wasiatkan ini untuk diriku dulu, kemudian untuk kalian wahai segenap teman dan para orang-orang yang aku cintai. Untuk yang pertama, senantiasa takwa kepada Allah. Pertama wasiat pasti takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah adalah Rabbul Arbab, Tuhan sebenar-benarnya Tuhan. Musabbibil asbab, yang menjadi penyebab, yang menentukan penyebab dari segala sebab, yang tidak disembah kecuali Allah, tidak ada maksud dalam hakikat kecuali Allah. Ketahuilah manusia itu ada dua macam. Ada yang sa'id, yang bahagia, beruntung. Ada yang syaqi, al-mahrum, mereka orang-orang yang celaka, yang gagal hidupnya. Siapakah mereka orang yang bahagia, yang beruntung? Man i'tamad alaih, orang yang hidupnya bersandar kepada Allah. Wa fawwad kulla amrihi ilaih, dan senantiasa menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan kemudian orang tersebut merunduk kepada Allah, ya, melimpahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kepada kekuatan Allah, kehendak Allah, pasrah kepada Allah. Shadiqan fi raghbatihi wa talabihi lima ladaihi, dan bersungguh-sungguh dalam menginginkan apa yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mereka orang yang beruntung. Adapun orang yang kecewa, orang yang sial, mereka orang yang a'rad an dzikri maulah, yang hidupnya senantiasa berpaling dari mengingat Allah, dan senantiasa dalam kehidupannya mengikuti hawa nafsunya, dan dia lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Itulah mereka orang-orang yang sial, celaka. Wa alaikum bitawakkuli 'ala Allah. Dan wasiatku yang kedua atas kalian untuk senantiasa pasrah tawakal kepada Allah. Wathiqah biqada'ih, dan yakin atas ketentuan Allah. Wattuma'ninah bikafalatih wa kifayatih, senantiasa tenang, yakin atas tanggungan Allah, atas jaminan Allah. Wal isti'anah bihi fi kulli amrin, meminta senantiasa apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segala urusannya. Wal i'timad alaihi fi kulli hal, bersandar kepada Allah dalam segala hal.
wa inzal jami'il hawaij bi fina karami wa judi. Ketika dia membutuhkan apapun, yang pertama diketuk adalah pintu Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang zat maha dermawan. Wa alaikum bil iyas mimma fi aidin nas. Kemudian beliau mengingatkan, kalau itu yang aku ingatkan, tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, maka itu gak akan pernah bisa tanpa yang kedua ini. Apa itu? Talaklah manusia, ceraikan itu manusia. Jangan pernah berharap kepada makhluk. Alaikum bil iyas, putus asalah kau fima bi aidin nas, dari apa yang di tangan manusia. Biqat'it tama' fihim, jangan pernah berharap apapun dengan makhluk. Wal istishraf, menunggu menanti yang di tangan mereka. Orang yang hidupnya bersandar kepada makhluk pasti akan kecewa. Tapi orang yang hidupnya bersandar kepada Allah, pasti dia akan beruntung dan akan bahagia. Kalau apabila ada orang yang memberi hadiah kepadamu dari orang muslim, kebaikan, faqbalu minhu washkuru, terima, kemudian terima kasih sama dia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau kita nggak terima kasih sama orang, nggak terima kasih sama Allah. Wad'u lahu, dan doakan orang yang memberimu sesuatu itu. Kemudian wasrifuhu fi hajatikum, gunakan betul-betul pemberian orang untuk kebutuhanmu. Kalau memang kamu nggak ada kebutuhan, tasaddaqu bihi, sedekahkan yang lain, mungkin ada yang lebih butuh. Wa idza asda ilaikum syai'an min wajhin laysa bithayyib farudduh. Dan kalau memberikan sesuatu kepadamu dengan cara yang nggak baik atau dari sumber yang nggak jelas, rudduh, tolak, jangan diterima. Ini kita diajarkan untuk senantiasa kita itu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu memberi itu karena memang hatinya digerakkan oleh Allah. Tapi kalau hatinya nggak digerakkan oleh Allah, nggak akan ada yang pernah datang untuk memberi kita. Nggak ada orang yang memberi kita keluar daripada yang ditentukan oleh Allah, nggak ada, saudara. Makanya kalau sudah seperti itu, tidaklah datang yang namanya hasad atau iri, kecuali orang-orang yang nggak yakin atas ketentuannya Allah. Ya. Ada saudara kita dapat rezeki, terus kita nggak seneng, loh, kenapa nggak seneng? Kenapa hanya orang itu ngasih dia, kok nggak ngasih saya? Orang itu hanya melaksanakan yang ditakdirkan Allah. Rezekinya memang punya dia, bukan punyamu. Kenapa dia harus iri? Kenapa kau harus iri dengan dia? Ya. Berarti kamu nggak yakin atas ketentuan dan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu senantiasalah engkau ambil hakikatnya, bahwa tidak ada rezeki yang nyampe ke tangan kita kecuali itu atas kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alaikum bil muhafadzah 'ala shalawatil khams. Hati-hati, sholat 5 waktumu dijaga. Karena sholat 5 waktumu itu adalah imaduddin. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Sholat itu adalah tiangnya agama. Yang mendirikan sholat mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Orang yang meninggalkan sholat berarti orang itu menghancurkan agama. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wahia minad-din bimanzilatir ras minal jasad. Salat itu di urusan agama. Dalam agama ini kedudukan salat itu seperti kepala di badan manusia. Mungkinkah manusia itu hidup tanpa kepala? Ada nggak riwayat orang tanpa kepala hidup? Nggak ada, ya sudah. Ini yang namanya agama. Intinya paling pertama adalah salat. Kalau apabila sholat sudah ditinggal, ya dia akan meninggalkan semua kebaikan. Kemudian antusalli awal waqt, dan jagalah sholatmu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana menjaga sholat dengan sebaik-baiknya? Pertama, sholatlah engkau di awal waktu, jangan menunda-nunda. Ya, kalau memang menunda, tundanya itu ada dalilnya. Seperti mazhab Imam Abu Hanifah. Itu sholat asar sama subuhnya memang ditunda dengan sengaja, bukan mereka menunda sholat, tapi memang waktunya diundur. Ya, selain daripada itu, sholat tepat waktu. Ya.
Karena di dalam sholat tepat waktu, awal waktu ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa akhir waktu adalah afwullah. Wa rasul muhafadzah hudur qalb fiha, dan yang paling penting dalam menjaga sholat adalah menjaga kekhusyukan hati. Ya, hadirnya hati dan khusyuk, badan jangan sering gerak. Kemudian hati hanya betul-betul bersama Allah. Qabihun bil musalli, sungguh alangkah hina, sungguh alangkah jeleknya untuk orang yang sholat. An yakun jasaduhu baina yaday rabbih wa qalbuhu mutaraddidun fi awdiyatil dunia. Badannya ngadep ke Allah, ya, wajahnya mustaqbilal qiblah, akan tetapi hatinya nggak sama Allah. Hatinya di lembah dunia, hatinya mikirin dunia, tapi dia di sejadah ngadep sama Allah. Wa iyyakum an tastaqillul qasr wal jama' fi mahallih. Dan janganlah kalian itu mengurangi, mengqasar salat atau menjamak ketika musafir, karena ini adalah rukhsah dari Allah. Ini izin, Allah ngasih kemudahan. Kalian yang musafir boleh jamak takdim, boleh jamak takhir, boleh qasar dari 4 menjadi 2. Terus kita nggak mau pakai, nggak mau. Saya mau sholat tepat di waktunya, saya mau sholat 4 rakaat. Allah ngasih keringanan kepadamu, dan Allah yuhib antuk ta'azaimu, antuk ta'rokhasuhu kama yuhib antuk ta'azaimu. Allah senang kalau apabila kalian itu menggunakan kesempatan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian dapat izin kok sama Allah, terus nggak mau pakai, ini nggak benar. Maka itu justru sunnahnya apabila di dalam 2 marhalah atau lebih, untuk kita mengqasar sholat, sebagaimana ini keringanan dari Allah untuk kita semuanya. Maka itu sholat yang benar, ya. Jaga sholat 5 waktu, kalau bisa di masjid jamaah, kalau nggak bisa di rumah jamaah, ya. Betul-betul upayakan, jangan meninggalkan masjid, jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Apalagi sekarang ini, gimana hukumnya? Sekarang ini lockdown, nggak boleh ke masjid, nggak boleh semuanya. Kalau memang pemerintah melarang kita ke masjid karena memang zona merah, ya kita jangan ke masjid. Waj'al buyutakum qiblah, jadikan rumahmu itu masjid, ya. Wajuhilatil ardu masajidah, bumi ini semuanya masjidnya Allah, ya. Maka sholat di rumah. Kalau memang tempat kita itu zona merah, kayak di mana? Jakarta, kemudian di Surabaya sekarang, ya udah jangan ke masjid. Tapi kalau apabila masih zona aman-aman hijau, masjid. Yang aneh ini ada sebagian pemimpin ini, masya Allah, ya. Masjidnya ditutup, gak boleh jumatan, gak boleh sholat jamaah, pasarnya dibuka. Ini logikanya apa ini? Orang itu kalau pintar, ketika ini yang namanya virus sudah mulai masuk, 1 orang kena, justru tutup itu yang namanya diskotik, tutup itu yang namanya biskop, tutup itu namanya semua, buka selebar-lebarnya masjid. Minta sama Allah diangkat wabah. Logikanya orang pintar dan beriman, ya. Logikanya orang pintar dan orang beriman. Karena yang bisa ngangkat wabah ini siapa? Orang pasar. Saya bingung. Masjid ditutup, nggak boleh jamaah, tapi buka bank nggak pernah libur. Bank itu buka. Masjid ditutup, nggak boleh jumatan. Di sana. Kalau memang takut, atur jarak. Gak apa-apa atur jarak itu 1 meter sama 2. Sholatnya gimana? Sah. Cuma jangan cegah orang masuk masjid, kecuali kalau memang sudah betul-betul bahaya, menakutkan, mengkhawatirkan, baru jangan ke masjid dulu. Ini sekarang enggak, orang mudah melarang orang ke masjid. Ada lagi yang masya Allah, Farhan enggak boleh ke masjid. Memang enggak pernah ke masjid,
Ya, terus disuruh tidak boleh ke masjid, tidak boleh ke masjid. Kita jangan, bahaya masjid, wis. Ya, itu memang ada corona ya memang tidak pernah kelihatan di masjid. Ya, daripada maka daripada itu ini aneh. Ya. Saran saya sama pemimpin, kalau memang ada indikasi mau masuk virus itu, tutup semua tempat-tempat maksiat itu bikin balak itu. Diskotik ditutup, kafe ditutup, jual khamr ditutup, jual togel ditutup. Tutup semuanya. Kemudian buka itu masjid lebar-lebar, suruh orang ke masjid munajat sama Allah. Alhamdulillah, saya jamin insya Allah sehat semua, nggak ada yang terkena corona ataupun yang lain. Syaratnya kalau corona sudah pergi ya nggak usah dibuka mana itu. Ya, jangan terus sudah dibuka lagi. Doa datang lagi nanti corona yang episode yang kedua. Ya, makanya itu ya jangan. Ini yang bikin corona datang ini ya diskotik ya tempat-tempat maksiat itulah. Yang tempat-tempat jual khamr, jual itu yang bikin corona kerasan itu. Makanya masjid dibuka munajat sama Allah. Tapi kalau memang sudah parah, khawatir sampai di masjid menular, ya sudah nggak usah. Jangan. Kita nurut kok sama pemerintah nurut. Kita sama dokter juga nurut. Tapi yang masuk akal. Akalnya siapa yang bisa menerima bang dibuka masjid ditutup? Akalnya siapa yang bisa menerima? Masjid ditutup, pasar dibuka, mall dibuka, masjid nggak boleh. Ada logikanya gimana yang nggak paham saya. Ya, maka daripada itu, ya, ajib ini. Terawih nggak boleh. Indomaret 24 jam. Salah. Ya apa ini nggak paham saya. Kalau mau tutup semua. Ya. Jadi memang betul-betul karena memang membahayakan. Ya, pakai logika yang masuk akal. Kok masjid dilarang? Kenapa ada di masjid ini? Masjid kata Habib Umar adalah mahallus syifa, tempat berobat, tempatnya obat. Ya. Tapi juga jangan terus kalau umpama dibilang ini daerah bahaya, ini sudah mulai ada yang terjangkit, ini semua. Terus kalian bikin kumpul-kumpul di masjid tak apa-apa, sholat tarawih di masjid tak apa-apa, ini semua ada bahlul. Ini juga nggak ngaji dia. Kalau sudah kayak gitu, ala sallu fi rihalikum, diajari kita ini. Kita bukan nggak belajar, ala sallu fi buyutikum. A'dzarus shalah, a'dzarul jum'ah wal jamaah, sudah nggak usah jumatan, nggak usah marhabah. Kalau sudah memang bahaya, ada indikasi seperti itu, nurut kita. Nggak ke masjid, nggak jumatan, nggak apa, ada masalah. Bahkan kami nggak mau masjid menjadi sebab tertular. Ya. Nggak usah terus sok nekat, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ya. Ini sudah yang namanya sunatullah. Walaupun di masjid kalau memang orang itu sakit, dia nular. Maka daripada itu, ayo, ya, kita selama kita masih ada di daerah yang masih aman, ya, insya Allah tidak ada apa-apa, ya wis sholat di masjid. Kalian nanti di sini pulang. Ya, dari mana kalian berasal? Ada yang di Malang, ada yang di mana? Cari tempat sholat, nggak apa-apa. Cari masjid, musola, sholat. Kalau memang dibuka, kalau tidak ya sudah di rumah. Sholat sama siapa yang ada di rumah. Jangan ninggalkan masjid, jangan ninggalkan sholat jamaah di masjid. Kalau tidak, ya jangan ninggalkan jamaah walaupun tidak di masjid. Gak usah takut ente, aneh heran ente. Ke masjid takut, ke bank tidak takut, bahlul lah. Ke bank masuk berani, ke masjid corona bisa. Logika apa yang dipakai tidak paham saya. Ala kulli hal, insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah penyakit dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah.
Fadhal.